Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Sementara itu di lokasi terakhir, tepatnya adalah lokasi keempat di kilometer 51, mobil polisi yang membawa 4 orang anggota FPI kemudian menepi dan menembak 4 anggota FPI tersebut di lokasi. Menurut pihak kepolisian, penembakan tersebut merupakan tindakan terukur karena ada upaya mencoba merebut senjata api dari anggota kepolisian yang berada di dalam mobil. Di dalam perjalanannya, lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Kejadian beberapa hari yang lalu, ada anak-anak muda, 6 anak muda dari laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan. Kejadiannya sudah sangat jelas. Anak-anak ini ditembak, 1. Kemudian yang menembak juga sudah jelas, ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas, rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, permusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya setelah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini. Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran. Kita minta kepada Allah selesai, supaya tidak kita dalam polemik yang berkepanjangan yang tidak ada artinya. Kita sedih
Di sana ada orang menangis karena ada anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Di sini ada yang mencaci. Apa ini semuanya? Kita perlu bahasanya selalu kita bagaimana menjaga perasaan siapapun. Dan mari saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah. Kami ingatkan, yang membenci FPI atau yang mencintai FPI, sudah waktunya kita mengadu kepada Allah. Hentikan kita untuk komentar-komentar sesuatu yang tidak jelas. Adapun yang bersangkutan membela, menjelaskan sesuai kenyataannya, wajar, silahkan. Tapi jangan semuanya mudah mencaci dan mengolok, mendustakan, apalagi jangan. Baru nanti setelah ada pembuktian melalui prosedur hukum, maka ayo kita ikuti semuanya. Maka mari kita mohon semuanya. Umat Islam punya kewajiban mohon kepada Allah. Kebatilan yang tidak bisa Anda hentikan dengan tenaga Anda, ingat kisah Fir'aun yang saat ini pas nih, maka saya berhenti karena tafsirin tadi masalah itu. Kehebatan Fir'aun, kebesaran Fir'aun adalah akan sirna dengan permohonan tadi. Apa tadi permohonannya? Allahi tawakkalna, Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini Fir'aun dengan kejahatannya membuat kerusakan di muka bumi. Sayyidina Musa dan kaumnya yang waktu itu masih sedikit merasa lemah, akan tapi punya Allah, mereka merasa kuat dengan Allah. Mohon ya Allah, jangan kau jadikan kami fitnah, artinya jangan kau jadikan kami itu bahan tertawaan bagi mereka ya Allah. Maka mari kita memohon ya Allah kepada Allah, mohon kepada Allah semuanya. Setiap malam, setiap habis sholat mohon, ya Allah tampakkan kebenaran sebagai kebenaran. Dan yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, kalau tidak segera kembali kepadamu, hancurkan ya Allah.